Oke, halo semuanya. Balik lagi di sini, gue cuma mau informasiin beberapa hal yang mungkin menurut sebagian dari kalian itu lumayan penting ya. Jadi belum lama ini gue dan keluarga itu kena COVID di masa-masa Omikron ini ya kan. Nah kemarin itu kita sempat PCR di rumah sakit IMC Alam Sutra. Dulu sebelumnya itu namanya Rumah Sakit Omni, tapi sekarang udah berubah nama jadi IMC. Nah, jadi gue PCR drive thru di situ dan hasilnya itu keluar kurang lebih H+1. Jadi kemarin itu sempat kan PCR itu keluarnya 6 jam. Cuma karena Omikron lagi tinggi, sehari itu bisa puluhan ribu yang kena, akhirnya mungkin labnya juga jadi penuh dan kita harus nunggunya jadi nambah waktu, jadi kurang lebih 1 hari gitu. Nah ternyata hasilnya positif, cuma ternyata gue sempet cek di aplikasi Peduli Lindungi ternyata IMC Alam Sutra itu belum rekanan gitu loh sama Peduli Lindungi yang narnya. Jadi kan gue dapet info itu kalau misalnya kita mau klaim obat antivirus gratis dari pemerintah itu kalau misalnya kita dinyatakan positif kan. Tapi ternyata rumah sakit IMC Alam Sutra itu belum rekanan karena mungkin masih baru ya ganti namanya. Jadi setelah gue cari-cari tahu, keluarga gue juga cari tahu gimana caranya biar kita dapet obat antivirus ini biar city value kita jadi makin tinggi dan cepet negatif. Akhirnya gue pengen ngasih tahu kalian beberapa cara yang mungkin kalian hasil tesnya positif tapi bingung nih gimana sih caranya biar kita bisa dapat obat gratis dari pemerintah, terutama buat orang-orang yang punya gejala ya dan kita perlu banget obat itu gitu kan. Nah kemarin itu temen gue itu sempat ada yang ngasih linknya itu tuh isinya kayak panduan penggunaan layanan telemedicine gitu kan. Nah di situ tuh poin nomor satunya itu tulisannya pasien melakukan tes PCR di laboratorium yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jika hasil tesnya positif dan lab melaporkan hasilnya ke database kasus positif COVID-19 di Kemenkes atau NAR, maka pasien akan menerima WhatsApp dari Kemenkes Republik Indonesia dengan centang hijau ya teman-teman. Jadi kalian harus pastiin kalau misalnya WhatsApp yang kalian dapat itu centang hijau, emang benar-benar dari Kemenkes. Jadi itu secara otomatis emang kalau misalnya hasil labnya itu kita positif. Dengan catatan di sini data ini wajib dilaporkan setiap lab penyedia layanan tes COVID-19 ke Kementerian Kesehatan gitu. Nah, jadi program ini juga berlaku untuk area DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Karawang, Bandung, Semarang Raya, Surakarta Raya, Kota Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya, Kota Denpasar, Nusa Dua gitu. Untuk memeriksa apakah pasien dapat menerima layanan gratis dari pemerintah ini, kalian juga bisa cek gitu. Jadi pakai nick nomor KTP kalian gitu. Jadi di sini ada beberapa poin sih. Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang kalian tuh bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk kalian cek nicknya gitu. Apakah nick kalian tuh terdaftar sebagai pasien COVID yang positif gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin yang bisa kalian baca. Nanti mungkin kalian bisa minta linknya juga via komen di YouTube gue, nggak apa-apa. Nanti gue bantu ya sebisa gue. Nah, terus kebetulan karena kemarin gue PCR-nya itu di rumah sakit IMC Alam Sutra yang kayaknya belum terafiliasi sama terafiliasi sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu. Jadi caranya itu kemarin gue tuh
kan telemedicine tuh banyak ya, kayak Halodoc, Halodokter, dan lain sebagainya gitu. Jadi karena gue punya aplikasinya itu Halodoc, akhirnya gue coba buka lah aplikasi Halodoc, terus gimana nih caranya gitu kan. Akhirnya gue konsul sama dokter umum di Halodoc. Sorry, bukan Halodoc ya, tapi iya pakai Halodoc. Dan di Halodoc itu gue ketemu sama dokter, namanya itu dokter Ines Indirani, dan kalian boleh sama siapapun, karena tujuannya ini gue konsul supaya dapat resep digital yang bisa kita tebus lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu caranya, kalau misalnya mau konsul, kalau kalian sudah dinyatakan positif COVID, di sini kan ada layanan khusus ya kalau kalian buka aplikasi Halodoc. Yang ini nih, yang dokter COVID-19. Nah, diklik aja. Nah, nanti di sini banyak banget dokter-dokter yang bisa bantu kita nih untuk resep digitalnya yang bisa kita tebus gitu. Nah, di sini kan ada misalnya contohnya dokter Angga ya. Pas kita klik itu, kita klik chat. Nah, di sini kan ada nominal yang harus kalian bayarkan, tapi karena kalian positif COVID, kalian tinggal masukin kode promo itu isoman gitu. Nah, langsung aja nanti dipakai promonya gitu. Jadi ntar akan 0 gitu kan. Nanti kalian langsung chat ke dokternya kalau kalian bilang aja kalau kalian tuh positif COVID dan minta diresepin resep digital. Nanti biasanya dokter akan tanya kalian tuh keluhannya apa aja selama kalian COVID itu. Kalian misalnya ngerasain demam sampai berapa Celcius, atau misalnya kalian ngerasa pilek, batuk, radang atau sebagainya gitu ya. Karena setiap pasien COVID itu gejalanya beda-beda, termasuk dosa keluarga pun itu juga beda-beda gitu kan. Nah, di sini karena gue chat sama dokter Ines kemarin, gue bilang lah kalau misalnya minta untuk resep digital gitu. Jadi ternyata pemerintah itu punya 2 paket untuk isoman. Yang pertama itu paket tanpa gejala. Jadi isinya itu tuh vitamin sih, vitamin C, B, E, zinc gitu kan. Sama kalau pasien dengan gejala itu paket B jatuhnya. Jadi kalau paket B itu isinya paracetamol, terus ada juga biasanya multivitamin, dan juga dia ada antivirusnya kayak Avigan, Favipiravir gitu kan, atau Molnupiravir. Jadi kalau misalnya emang kalian punya gejala kayak demam, batuk, pilek, radang, dan lain sebagainya, itu biasanya kalian dipaketinnya paket B gitu. Nah, nanti dia akan ada catatan dari dokternya nih kalau misalnya kita konsul di Halodoc. Setelah kita dapat catatan, kita juga diresepin resep digital. Jadi kan kalau paket A itu kan biasanya vitamin isinya itu paket A ya, yang tidak ada gejala. Tapi kalau misalnya kalian punya gejala, itu jatuhnya ke paket B. Nanti pemerintah akan kasihnya paket B yang isinya itu paracetamol, multivitamin, sama antivirus. Nah, tapi nanti dokter umum itu akan ngeresepin kita nggak cuma paket A atau B, tapi ada beberapa. Misalnya kayak kalau misalnya kalian demam, kalian dikasih Sanmol. Kalau misalnya kalian butuh vitamin D, kalian akan diresepin vitamin D, tapi itu nggak mesti ditebus. Jadi tergantung sama kebutuhan kalian gitu ya. Nah, dokternya juga akan ngasih link gimana caranya kita tebus dan upload resep digital itu ke linknya itu ke isoman.kemkes.go.id/ atau _pesan_obat. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung, itu boleh ditanyain aja langsung di kolom komen ya. Nanti sebisa mungkin pasti gue jawab. Nah, nanti kalau misalnya kita klik si linknya ini, nih linknya tuh kayak gini. Linknya itu kalau misalnya kita klik,
Nah, munculnya kayak gini nih teman-teman. Nah, munculnya itu ada formulir yang harus diisi, formulir pemesanan obat. Itu yang isinya tuh nik pasien. Kalian yang udah PCR dan dinyatakan positif, itu masukin nomor KTP kalian di situ. Terus ada nama pasien, terus sama penyedia layanan telemedicine. Jadi misalnya kalau misalnya kalian tadi kayak gue tuh pakai Halodoc, ya berarti di sini kita pilih yang Halodoc gitu ya. Nah, terus di sini juga kalian harus upload gambar resep dokter, dan itu jangan sampai kepotong ya teman-teman. Jadi nanti di resep dokter itu munculnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada resepnya dia, sama di bawah tuh ada nama kita gitu. Itu nggak boleh kepotong ya. Nah, kalau misalnya kita udah upload dan berhasil, di sini ada checklist pemeriksaan gambar resep. Jadi yang satu itu kalian checklist resep dikeluarkan oleh penyedia layanan telemedicine. Karena tadi gue dapat dari Halodoc, jadi gue centang. Nah, terus yang kedua itu nama pasien tertera di resep. Nah, ini gunanya kenapa itu nggak boleh crop ya, karena di bawahnya itu di resep digital ada nama kalian gitu. Itu dicentang juga. Terus gambar resep utuh dan tidak terpotong gitu, centang. Dan yang keempat, resep belum kadaluarsa. Nah, diusahakan buat teman-teman yang mau tebus obat dari pemerintah ini, setelah kalian konsul sama Halodoc atau layanan telemedicine lainnya, kalian juga harus langsung, kalau bisa langsung tebus obatnya gitu ya. Nanti kalian lanjutin aja, terus di next, terus dilihat formulirnya diisi aja sesuai dengan data kalian. Terus kalau misalnya udah selesai semua, itu nanti ada tulisannya pesanan Anda sudah diterima dan ada kode trackingnya. Jadi pemerintah itu kerjasama dengan Kimia Farma dan Si Cepat ya untuk kurirnya. Jadi layanan ekspedisinya itu Si Cepat dan apoteknya pakai Kimia Farma gitu. Jadi nanti dari lokasi kalian nih, Kimia Farma mana yang dekat dengan lokasi kalian, lalu nanti akan di packing oleh Kimia Farma obatnya itu yang paket A atau B. Nah, kalau misalnya udah, nanti Kimia Farmanya langsung kirimin ke kita via ekspedisi Si Cepat gitu. Jadi nanti ada kode trackingnya juga di sini. Anda juga dapat memeriksa status pemesanan dan pengiriman obat di menu cek pemesanan atau dengan mengunjungi tautan berikut ini. Nanti setelah itu dikasih link gini, kalian boleh simpen nih atau screenshot, jadi kalian bisa nge-track obat kalian udah di mana gitu ya. Nah, udah kayak gitu, kalian udah tinggal nunggu aja obatnya sampai datang. Nanti kalian tinggal terima paketnya, itu akan dianterin sama kurir ke rumah kita. Dan pastiin alamatnya itu alamat rumah kita ya. Jangan kalau misalnya kalian KTP-nya mungkin beda sama alamat tempat tinggal, ya ntar diisinya alamat tempat tinggal kita aja gitu. Nggak apa-apa karena ada pilihannya. Terus nanti itu yang datang ke kita lagi-lagi itu bukan semua resep yang ada di resep digital telemedicine, tapi cuma paket A yang isinya vitamin atau paket B yang isinya paracetamol, multivitamin atau dan antivirus gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian gitu. Nah, setelah itu nanti akan ada kalau misalnya di track itu nanti munculnya seperti ini. Nanti munculnya akan sebentar. Nanti kalau misalnya dari link yang dikasih, kalau misalnya udah, nanti akan ada informasi pemesanan obat. Jadi nama kalian, terus nomor pesanan kalian yang bisa kalian track gitu ya. Dan di bawahnya itu ada riwayat pengiriman gitu. Nah, jadi kalian nanti kalau misalnya kurir datang udah nggak perlu bayar apa-apa lagi. Jadi udah benar-benar gratis dari pemerintah. Jadi pemerintah emang udah
ngasih layanan ini untuk semua masyarakatnya yang positif COVID, dan semoga kita semua bisa cepat sembuh dan bisa ngelaluin COVID-19 ini segera, karena kita juga udah lama kan, udah 2 tahun, iya udah 2 tahunan lebih gitu. Dan semoga aja ini cepat berlalu, kita bisa aktivitas lagi kayak biasa, bisa kerja lagi, yang sekolah juga bisa tatap muka gitu kan, karena jujur kita kangen banget sama suasana sebelum COVID ya nggak sih, bisa liburan kemana-mana tanpa ada prokes gitu kan. Tapi untuk di masa sekarang kalian lagi berjuang, kita lagi sama-sama berjuang buat diri kita masing-masing sih sebenarnya gitu kan, karena kalau enggak dari kita ya siapa lagi yang mau ngejaga gitu kan. Nah itu aja sih, sekian yang bisa gue share ke kalian tentang pengalaman gue tuh dapat obat gratis dari pemerintah yang positif COVID. Jadi kita bisa dapat, karena jujur aja ya antivirus itu lumayan mahal, sekitar 250 ribuan range-nya, cuma nggak tentu. Dan kita itu sekali minum tuh banyak. Di hari pertama itu minumnya 2 kali sehari, dan sekali minum itu 8 butir teman-teman. Jadi total ada 40 butir, karena di hari kedua sampai hari kelima itu kita minumnya 2 kali sehari, tapi sekali minum itu 3 butir gitu. Nah itu antivirusnya penting banget, harus kalian minum biar cepet-cepet hasil PCR-nya negatif ya, dan kalian bisa aktivitas. Jadi semangat terus buat teman-teman yang lagi berjuang melawan COVID. Kalian pasti sembuh. Dan tetap jaga prokes dimanapun, kapanpun. Sayangin diri sendiri, sayangin keluarga kalian. Kita pasti bisa lewatin ini. Semangat ya teman-teman. Thank you.